Bagaimana untuk mencegah ini? Mas ada waktu kurang dari 2 minggu nih. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Saran Mas Ikrar apa terhadap pemerintah? Kalau buat saya, lagi-lagi Presiden Prabowo itu harus menunjukkan bahwa yang namanya power seorang presiden itu bukan cuma scope of power-nya itu berada di ibu kota Jakarta, tapi jangkauan kekuasaan dia juga bukan cuma pada TNI saja, tapi juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga berbagai aparat hukum yang lain ya. Kenapa demikian? Sebab kalau beliau sadar bahwa inilah jangkauan dan juga skop kekuasaan saya, berarti dia bisa membuat satu perintah kepada Kapolri untuk menghentikan berbagai tindakan-tindakan yang tidak terpuji dari anak buah Kapolri yang berada di daerah sampai ke tingkat yang tadi saya katakan Babin Kaptipmas. Dan kalau memang itu tidak dilakukan, buat saya ganti aja ininya orang-orang yang melakukan tersebut ya, walaupun kita masih bukan mengatakan bahwa mereka adalah oknum. Padahal kita juga tahu bahwa oknumnya kalau misalnya banyak dan masif, nah itu bukan oknum lagi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam podcast kolaborasi antara Anak Bangsa TV dengan akun YouTube ikrar.nusa.bakti milik sahabat saya Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti. Kali ini kita membahas seputar pilkada. Ya. Mas, kita bahas lagi nih yang lebih dalam, elaborasi. Mungkin Mas Ikrar di YouTube-nya sudah menyampaikan juga, saya di sini juga menyampaikan juga terkait masih ada ternyata pengerahan kepala desa. Terus kemudian dengan berbagai cara ada intimidasi kepala desa melalui kepolisian. Betul. Di berbagai tempat. Yang paling marak saya baca dari adalah di Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Mas Ikrar punya pandangan seperti apa? Ya, karena di Sumatera Utara kita tahu Presiden Jokowi itu memiliki kepentingan keluarga, karena yang maju adalah anak mantu, ya. Dan kalau di Jawa Tengah kita juga tahu bahwa Presiden Jokowi sepertinya sedang tarung tanding lah dengan mantan partainya PDIP ya. Jadi ini kayaknya adu gengsi di Jawa Tengah ini. Sepertinya begitu, ya. Karena buat PDIP sendiri kan Anda tahu bahwa Jawa Tengah itu adalah kandang banteng, yang bantengnya itu sebetulnya benar-benar banteng ketaton, ya, yang tidak mudah misalnya diubah-ubah melalui bansos, ya. Jadi saya dengar ya bahwa di daerah Jawa Tengah itu Anda mau ngasih uang berapa, Anda mau ngasih misalnya bansos berapapun, itu tidak akan mengubah pilihan rakyat. Tapi kalau kemudian kepala desa dan rakyat itu benar-benar di bawah tekanan, itu yang kemudian bisa mengubah pilihan orang. Ini apa mungkin yang terjadi pada pilpres-pileg kemarin, Mas? Betul, itulah seperti yang terjadi pada pileg-pilpres kemarin ya. Dan saya juga melihat ya, ini bukan pengamatan saya, tapi dari wawancara saya atau ngobrol saya dari teman-teman yang melakukan survei ya. Saya beri contoh di beberapa wilayah ya, itu kan di Jawa Tengah kita tahu Andika dengan wakilnya itu kan melesat. Ya, naik, dan kemudian pasangan Lutfi dengan Yasin itu menurun. Dan dari teori pollsters ya, polling itu ketika Anda misalnya sudah dikenal orang pada tingkatan misalnya taruhlah 90% ya, dan kemudian ada orang baru masuk yang belum dikenal orang, tapi dalam jangka waktu tertentu tiba-tiba banyak orang ingin tahu siapa dia dan kemudian naik ya. Ini yang kemudian yang berada pada tingkatan tertinggi itu akan merasa gusar. Dan kemudian dia bisa saja terjadi suatu penurunan yang cukup tajam ya.
Nah, makanya jangan kaget kalau kemudian setahu saya ya, dan ini juga banyak juga diinfokan di berbagai media sosial atau bahkan juga berita, bahwa tampaknya pasangan dari Pak Lutfi dengan Pak Yasin ini sedang gusar. Wah, ini rupanya Andika dengan Katanya sudah stagnan, Mas ya. sekarang udah cukup tinggi ya. Malah lebih tinggi Betul, Andika. betul itu. Nah, itu yang katanya itu nggak bisa terbendung. Makanya kan kita tahu Pak Lutfi itu kan meminta supaya Jokowi Sowan ke Jokowi. ya bukan cuma sowan, itu kalau bisa Jokowi ikut berkampanye. Oh, jadi jurkam. Betul, jadi jurkam ya. Walaupun kemudian kita juga tahu bahwa PDIP itu paling nggak suka dengan gaya-gaya bahwa partai kok tergantung pada orang, atau kemudian kok ada pasangan kepala daerah kok juga tergantung pada kampanye orang lain kan. Sebuah partai politik atau pasangan calon yang memiliki kepercayaan diri itu harusnya tidak bergantung kepada nama baik ataupun nama besar dari tokoh, melainkan dia harus benar-benar berpijak di atas tanah, yaitu mendasari diri pada kedekatan mereka kepada rakyat. Mas, kalau penjelasan tadi, apa bisa kita simpulkan bahwa saat ini dengan naiknya elektabilitas Andika Hendi gitu ya, ini pasangan Lutfi dan Yasin ini sudah mulai kehilangan kepercayaan diri atau gimana ya? Ya, jadi begini Mas ya, ini kan kalau kita lihat dari perdebatan di dalam Pilkada Jawa Tengah ya, ini kan sudah yang ketiga nih kan. Kemarin dua hari yang lalu kalau nggak salah di Kompas TV itu udah yang ketiga ya. Dan itu yang sangat rame ya. Kenapa saya katakan sangat rame? Karena lagi-lagi Pak Lutfi masih bicara bahwa bagaimana seorang kepala daerah itu bisa mengayomi rakyat, kemudian membuat rakyat makmur, bisa makan dan sebagainya. Tapi kan kemudian ada pertanyaan dari pasangan Andika ini yang kemudian mempertanyakan, kalau memang Anda sudah belasan tahun di Jawa Tengah kan, tapi mengapa kemudian ada beberapa kasus ya yang kemudian berisi laporan-laporan dari rakyat kepada kepolisian itu kemudian tidak ditindaklanjuti. Oh iya. Ya. Kemudian juga ada bagaimana pula rakyat kemudian juga mengadukan, misalnya ada berbagai kasus juga ya antara rakyat dengan sebuah perusahaan ataupun pengusaha, ini juga tidak ditindaklanjuti ya. Makanya kemudian perubahan besar di dalam kampanye itu kan antara Sambo dengan Rambo gitu kan. ini suatu saat ini netizen kita ya, betul, jadi benar-benar kreatif ya, kreatif. Jadi Sambo vs Rambo ya. Pak Andika. Iya. Karena Anda tahu kan gayanya Pak Andika kan yang body buildingnya dia itu kan gede gitu kan, kayak Sylvester Stallone gitu kan. Iya. Jadi itu. Dan kita tahu kasus Sambo bagaimana gitu kan. Jadi itulah gaya-gaya yang juga itu muncul di dalam kampanye-kampanye tersebut ya. Dan Anda juga jangan lupa ya bahwa istilahnya tuh, kalau kita melihat citra antara TNI dengan polisi itu kan masih rakyat itu masih lebih tinggi TNI, kepercayaannya kepada TNI ketimbang kepada polisi. Makanya jangan kaget kalau kemudian rakyat itu kemudian menggunakan kampanye-kampanye di antara mereka. Anda mau pilih berada di bawah parpol atau parcok kan, partai polisi atau partai coklat, atau Anda akan berada di bawah pimpinan TNI ya, yang memang di dalam berbagai survei baik yang dilakukan Kompas ataupun berbagai survei yang dilakukan oleh poster-poster yang lain ya, itu memang istilahnya itu kedekatan TNI dengan rakyat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kedekatan Polri dengan rakyat. Ini agak ironis ya Mas. Harusnya yang berdekatan dengan rakyat, yang bersentuhan langsung kan polisi seharusnya ya. Betul, yang harusnya karena Anda tahu juga ya bahwa polisi itu kan harus yang katanya mengayomi, melindungi, melayani ya. Ini yang sementara kalau TNI itu kan cuma bayangkari negara yang negara. Kemudian masih menganggap bahwa ini kan hubungan antara rakyat dengan TNI itu kan seperti ikan
dengan air, Air, ya. iya, iya. Ikan itu nggak mungkin bisa hidup kalau airnya keruh, misalnya gitu kan. Ini agak menarik sekali ya, karena saya lihat ya masalah Kamtibmas itu kan Polri gitu ya. Jadi ini sekarang malah justru rakyat merasa dekat dengan TNI gitu ya. Jadi, berarti ada sesuatu di polisi ini, Mas. Ya, karena kita juga tahu ini juga bedanya antara polisi dengan TNI ya. Kalau TNI itu kan seorang komandan itu memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi anak buah dan juga memakmurkan anak buah. Maksud saya, komandan itu ketika ada kesulitan, baik itu dari segi logistik ataupun misalnya kebutuhan uang bagi anak buahnya, dia akan berupaya untuk mendapatkan uang ataupun logistik agar bisa membantu anak-anak buahnya. Ya, ini saya beri contoh misalnya, kalau dalam cerita-cerita di kalangan Kopassus misalnya kan, mereka kan selalu mengatakan bahwa salah satu komandan Jenderal Kopassus ya, yang paling baik itu adalah Prabowo, karena Prabowo itu selalu membantu anak buahnya dalam hal apapun dan dia tidak akan makan sebelum semua anak buahnya makan. Ini contoh aja ya. Kepolisian kan Anda juga tahu, bukan kemudian yang dari atas memberikan bantuan pada yang bawah, justru yang dari bawah dikeruk uangnya untuk kemudian menopang kepentingan yang di atas. Air terjun sama air mancur. Betul. Air mancur dari atas bawah. Betul. Tapi sedih saya kalau melihat bahwa harusnya oknum-oknum polisi ini yang terlibat dalam politik praktis itu sadar itu. Ini yang dipertaruhkan dengan nama besar kepolisian negara. Institusi. Itu yang betul. Sayang. Kemarin ada polisi yang dikeroyok masyarakat, dilempar-lemparin karena mengintimidasi. Bagi saya jadi kehilangan wibawa ya. Dan ini yang harus disadari oleh pimpinan-pimpinan Polri ya, bahwa misalnya Babin Kamtibmas jangan sampai kemudian menemukan dirinya dalam posisi yang dimusuhi oleh rakyat. Karena kalau rakyat sudah marah, Anda tahu apalagi di wilayah Jawa Tengah misalnya, kalau mereka udah berteriak, ini Medan Bung gitu kan, atau kemudian ini Sumatera Utara Bung gitu, jadi kemudian Anda coba-coba menindas kami atau menginjak kami dan sebagainya, karena kalau rakyat sudah bersuara itu bisa saja dia melawan kepada aparat gitu kan. Jadi ini yang harus kita antisipasi ya. Gitu. Mas, oke, saya pindah ke Medan. Ya. Calonnya di sana menantunya Jokowi ya, dan calon dari PDIP itu head to head gitu. Nah, sementara masih leading si menantunya Jokowi. Yang ingin saya pertanyakan sebenarnya dari teman-teman saudara-saudara kita di Sumatera Utara, ini kan kebetulan Bobi ini kan punya banyak kasus ya. Betul. Kasus ya private jet kemarin, kemudian ada kasus Blok Medan yang di Halmahera Utara itu masalah nikel disebutkan dan sebagainya. Kenapa tidak memancing kesadaran masyarakat untuk lebih memilih yang lebih bersih atau gimana ya? Ya, memang ada beberapa taktik dan strategi dari Bobi sendiri ya. Saya beri contoh misalnya di daerah-daerah yang misalnya masyarakat itu banyak yang misalnya beragama Kristen kan, dan kemudian ketika dia menjadi wali kota Medan ini, maka diupayakanlah orang-orang di jabatan-jabatan tertentu berasal dari suku-suku tertentu ya, dan kemudian juga dari agama tertentu pula ya, dan kemudian ya kita juga tahu ya mengapa dulu teman kita ya Faisal Basri itu ngotot agar KPK itu membongkar habis yang disebut dengan penyelundupan nikel ke Cina itu. Oh, yang 5.000. Yang 5,5 juta ton ya. Yang kemudian datanya di dalam Biro Pusat Statistik Indonesia tidak ada ya. Tapi ada di Cina ya, karena Cina juga harus membuat laporan ke badan internasional. Mungkin yang bawa jin gitu kali ya. Jadi intinya bahwa ada yang diekspor ke Cina 5,5 juta ton, dan kemudian kalau kita juga dengar ada beberapa pejabat juga terkena ya, termasuk Gubernur Maluku Utara ya, dan kemudian Gubernur Maluku Utara juga kemudian mengaitkannya dengan Blok Medan gitu. Yang malah itu kan mantan gubernur itu yang mengungkapkan nama. Dan di dalam perdebatan yang ketiga kemarin itu juga menjadi salah satu topik yang cukup ramai diperdebatkan antara
Gubernur petahana sekarang ya, Edi Rahmayadi dengan Bobi ya, mengenai Blok Medan itu. Dan kalau memang Bobi mengatakan ya coba aja periksa saya, buat saya ini adalah suatu jalan masuk yang baik ya. Kalau kemudian kenapa KPK tidak bergerak? Saya juga nggak ngerti. Padahal mereka juga masa baktinya udah tinggal berapa bulan? Hari lagi. Bukan berapa bulan, Mas. Desember ini habis. Iya. Jadi tinggal 1,5 bulan kurang. Nggak ada sebulan? Nggak 1,5 bulan kurang. Oke. Dan karena itu buat saya inilah waktunya untuk kemudian mengambil suatu tindakan yang berani. Sama seperti yang misalnya Mahkamah Konstitusi belakangan ini berani ribut mengambil tindakan yang independen, misalnya menerima yang namanya tuntutan masyarakat untuk melakukan suatu kajian kembali Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai contoh. Dan kemarin sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini contoh-contoh dari keputusan-keputusan independen. Artinya ada upaya dari peradilan untuk memperbaiki itu ya. Betul. Dan putusan MK nomor 60/70 kemudian tentang Cipta Kerja itu berhasil membuat kepercayaan publik terhadap MK juga kembali. Nah, ini yang momentum ini nggak dipakai KPK ya, Mas? Kalau buat saya ya itu tadi ya, terbuat bukan cuma KPK, tadi juga kepolisian juga, Negara Republik Indonesia, kejaksaan juga ya. Karena kejaksaan yang kemarin kayak kasus yang kita anggap sebagai suatu yang sangat baik ya, yaitu menangkap misalnya broker di Mahkamah Agung ya, atau bagian dari bagian dari mafia pengadilan gitu kan. Kasus Markus lah ya. Markus ya ditangkap, dan makanya kemudian kita juga menuntut bagaimana dengan kasus-kasus yang terjadi di kejaksaan juga. Bagaimana kemudian juga kejaksaan juga harusnya menyidik kembali ya orang-orang di pemerintahan yang dulu pernah punya kasus korupsi juga begitu. Oke, Mas, kembali ke pilkada ini sekarang. Yang menjadi spotlight atau perhatian publik yang paling utama kan Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Timur gitu ya. Jawa Barat kelihatan tidak menjadi Nah, kalau kita melihat yang paling kentara yang diekspos di beberapa media, keterlibatan aparat, terus pengerahan kepala desa dan sebagainya itu kan dibanyakan di Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Bagaimana untuk mencegah ini? Masih ada waktu kurang dari 2 minggu nih. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ya? Saran Mas Ikrar apa terhadap pemerintah? Kalau buat saya, lagi-lagi Presiden Prabowo itu harus menunjukkan bahwa yang namanya power seorang presiden itu bukan cuma scope of power-nya itu berada di ibu kota Jakarta, tapi jangkauan kekuasaan dia juga bukan cuma pada TNI saja, tapi juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dan juga berbagai aparat hukum yang lain ya. Kenapa demikian? Sebab kalau beliau sadar bahwa inilah jangkauan dan juga skop kekuasaan saya, berarti dia bisa membuat satu perintah kepada Kapolri untuk menghentikan berbagai tindakan-tindakan yang tidak terpuji dari anak buah Kapolri yang berada di daerah sampai ke tingkat yang tadi saya katakan Babin Kaptibmas. Dan kalau memang itu tidak dilakukan, buat saya ganti aja ininya orang-orang yang melakukan tersebut ya, walaupun kita masih bukan mengatakan bahwa mereka adalah oknum. Padahal kita juga tahu bahwa oknumnya kalau misalnya banyak dan masif, nah itu bukan oknum lagi. Dan Mas Rudi juga harus tahu ya, itu tidak mungkin suatu kecurangan yang disebut dengan terstruktur, kemudian sistematis dan masif dilakukan oleh orang-orang partai politik saja ataupun orang-orang di KPU ataupun Bawaslu, tapi pasti ini dilakukan oleh institusi negara. Apakah itu tadi saya katakan misalnya Polri, apakah itu misalnya pemerintah daerah ya, kepala desa dan juga kepala desa. Karena mereka lah yang bisa melakukan itu, karena memang mereka adalah suatu orang-orang yang berada dalam satu organisasi yang merata ada di wilayah tersebut. Kalau kita bicara polisi, meskipun sudah masuk rumpun sipil, tapi masih ada komando kan.
Saya tidak yakin Babin Kaptipmas atau mungkin semacam Kapolsek atau apa berani melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan ketentuan kalau tanpa approval di atasnya. Betul. Jadi begini Mas, baik TNI ataupun Polri itu kan ada suatu suatu tingkatan komando yang sangat terstruktur. Tadi makanya kemudian hanya mereka yang bisa melakukan suatu tindakan yang terstruktur, hierarki dan itu masif. Gitu. Kenapa? Saya beri contoh misalnya seorang mayor TNI, ya, atau seorang istilahnya itu di dalam kepolisian itu kompol, ya, komisaris polisi tidak mungkin mengambil satu tindakan sendiri walaupun di dalam kepolisian memang ada yang disebut dengan hak untuk melakukan atau mengambil tindakannya tanpa harus meminta persetujuan dari komandan. Tapi yang ingin saya katakan dia tidak mungkin mengambil suatu tindakan yang kemudian memerintahkan jajaran di bawah seorang komisaris polisi untuk melakukan tindakan-tindakan penggalangan dan kemudian secara masif juga dilakukan oleh seorang bintara pembina keamanan, ya, yaitu Babin Kamtipmas ini. Itu jadi itu yang kemudian kita mungkin si kompol tanpa sepengetahuan AKBP atau kombesnya atau bukan cuma tanpa sepengetahuan. Saya punya keyakinan bahwa itu pasti ada suatu perintah, instruksi yang dilakukan oleh atasannya, ya. Dalam hal ini mungkin bisa apakah dia seorang ajun komisaris besar polisi atau kemudian si kombesnya ini kemudian kombesnya atau kemudian yang bintang satunya, bintang duanya dan sebagainya. Itulah itu yang tadi saya katakan, mereka walaupun polisi itu sudah masuk kategori sipil, tapi di dalam jajaran kepangkatan dan juga hierarki komando itu masih tidak berbeda dengan tentara. Baik, Mas Ikrar, terima kasih. Saya garis bawahi saran tadi bahwa dengan segala indikasi tentang keterlibatan oknum-oknum polisi di beberapa wilayah ini, pertama kita simpulkan tidak mungkin mereka bergerak sendiri, pasti terorkestrasi atau terinstruksi oleh atasannya. Nah, lagi-lagi saran Mas Ikrar menarik, hanya Presiden Prabowo yang bisa meluruskan hal ini, memberikan instruksi kepada Kapolri, Panglima TNI untuk semua aparat di bawahnya sampai ke desa-desa itu harus netral gitu. Betul. Nah, kalau sudah Presiden sudah memberikan instruksi seperti itu, saya kira tidak mungkin seorang Kapolri, Panglima TNI berani membantah. Jadi saya berharap Presiden Prabowo dimanapun beliau berada sekarang masih ada waktu untuk menyelamatkan demokrasi ini. Jangan sampai demokrasi tercederai kembali seperti saat Pilpres 2024 yang lalu dengan adanya politik kentong babi, politisasi bansos dan sebagainya. Dan ini sama sekali tidak mendewasakan rakyat atau tidak memberikan pendidikan politik pada rakyat yang baik. Menurut saya itu. Ya, terima kasih Mas Ikrar. Kita ketemu lagi. Sahabat Indonesia, ini podcast collab kami Anak Bangsa TV dengan akun YouTube dari Profesor Dr. Ikrar Nusa Bakti, ikrar.nusa.bakti. Jangan lupa subscribe di akun beliau. Isinya keren dan pasti daging semua katanya begitu. Yang bicara profesor, pengamat politik. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam podcast kolaborasi kita berikutnya. Sampai jumpa.